Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tribuners yang berbahagia, kita memang selalu bertemu apakah di masyarakat, di lapangan, di jalan, atau kali ini kita bertemu di YouTube, di Facebook, di Instagram. Tapi semuanya itu bertujuan untuk sama-sama terus mengingatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain dan tak bukan, memang pastinya terus supaya kita bisa menjaga ketakwaan kepada Allah. Tribuners, sebenarnya kalau dikatakan di dalam Quran itu, umat Islam itu kan umat yang terbaik begitu ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Tapi ucapan terbaik itu bukan satu hal yang diberikan secara cuma-cuma gitu. Jadi ucapan itu, istilah itu bukan otomatis dimiliki oleh umat Islam gitu. Ucapan itu memang, istilah itu digunakan untuk kita supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Ini ayat yang menarik itu di Al-Fatir ayat 32 itu. Jadi ayat ini sebenarnya bagi para mufassir itu problematik gitu ya. Sedikit problematik lah gitu, walaupun tidak ada mungkin yang secara umum menyusahkan sekali. Karena Allah menjelaskan itu semua dalam keadaan yang begitu mudah untuk dipahami. Tapi kan ayat ini gitu ya, ada tiga kalau kita boleh ambil istilah begitu, kita tarik dulu garis tengah gitu, lalu kita ukur mana yang atas mana yang bawah. Ayat ini menunjukkan tiga itu batasan ke atas, dan yang paling rendah itu disebutkan Allah di dalam ayat ini itu adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang menzolimin dirinya sendiri gitu. Jadi orang bertanya, kok kenapa orang zolim yang menjolimin dirinya sendiri itu termasuk orang-orang yang diberi Allah warisan begitu. Warisan itu maksudnya diberi Allah petunjuk kitab gitu. Auras kitab. Kenapa orang-orang zolim kepada dirinya sendiri itu dikasih petunjuk itu? Lalu kita berpikir gitu. Dalam setiap doa kita pada Allah kan selalu disematkan itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita memang orang yang suka mengakui bahwa kita ini memang orang yang zolim kepada diri sendiri. Kalau ada tribuners itu yang perutnya sedang lapar, sudah sangat lapar gitu, dan kita tahu kita punya penyakit mah gitu, tapi ada pekerjaan yang nggak bisa ditolak, akhirnya kita harus kerjakan dulu pekerjaan itu, kita terlambat makan, akhirnya sakit. Itu kan zolimun li nafsih itu. Lalu tribuners misalnya, kenapa digolongkan orang-orang digolongkan ke dalam orang-orang yang umat terbaik sama Allah? Karena zolimun li nafsi ini dia tidak mengganggu orang lain. Jadi dia tetap ibadah pada Allah, dia kerjakan perintah Allah, dia tetap sholat, dia tetap baca Quran, dia tunaikan zakat, dia tunaikan haji, dia berpuasa. Itu tidak ada yang dia lupakan dari itu semua. Tapi zolimin li nafsi itu ke masyarakatnya, ke dirinya sendiri, dia tidak adil gitu. Dia tidak menempatkan sesuatu pada porsinya. Kalau diambil dalam konteks ibadah, zolimun li nafsi, dia sholat. Tapi mungkin kalau misalnya zuhur itu jam 12 lewat 16, dia zuhurnya jam 3 kurang 1 menit misalnya gitu, jam 14.59 gitu. Itu zolimun li nafsi. Dia ibadah, tapi ibadahnya tidak tepat gitu. Padahal kalau Allah katakan kan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salatnya kan sudah ditentukan waktunya. Kita tahu itu. Semua orang tahu, apalagi di gawai kita itu kan sudah ada lah ya, semuanya sudah punya Al-Qur'an yang kadang-kadang dia ada alarmnya hidup ya setiap azan gitu kan. Tapi enggak bisa kita menempatkan itu, terkadang kita disitulah kekurangannya. Tapi tribuners, ayat ini walaupun kita bahas-bahas ayat ya, tapi ayat ini kan memang Allah gunakan stofaina gitu.
Dan Allah gunakan situ min ibadina. Ibad itu artinya hamba. Yang berbeda tentunya dengan abid, gitu ya. Hamba itu, ibad itu orang yang sudah memang mengakui dirinya itu sebagai seorang yang taat pada Allah. Ada ibad, ada na'bud, gitu. Itu kan orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Ya memang dalam setiap sholat kita akui sama Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang yang, kalau saya boleh bahasakan, kita ini kan orang yang pelupa gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi banyak uang, lagi banyak harta, memang jarang kita untuk berdoa pada Allah kan. Tapi kalau lagi kita ada uang pula, memang doa kita lah yang paling khusyuk pada Allah. Tapi memang Tribuners, ayat ini memang bukan menyindir ya. Ayat ini memang selalu mengingatkan kepada kita. Karena memang manusia itu orang yang pelupa. Kita ini orang yang lemah. Kalian sudah mengaku bahwa kalian tak mampu, kata Allah. Tapi memang begitulah Rahman dan Rahimnya Allah kan. Dan menariknya ayat ini kan pakai istofaina. Istofaina itu berbeda dengan ikhtaro. Itu membedakannya begini ya. Ikhtaro itu kalau boleh kita ambil, orang terbaik di antara orang-orang yang kurang baik itu ikhtaro. Atau kalau bahasanya mukhtaro gitu ya. Tapi istofaina itu orang terbaik di antara orang-orang yang baik. Kalau bahasa Jawanya Mustafa gitu. Makanya Tribuners, ya ini kita tidak mendiskreditkan nama antara Mukhtar dengan Mustafa, tidak. Tapi ini dalam perspektif bahasa begitu ya. Tapi Allah gunakan istofa di ayat ini. Kenapa bisa begitu? Karena memang umat terbaik itu, umat Islam itu, dia kelasnya itu bukan kelas yang harusnya itu bukan lagi kelas yang mohon maaf cakapnya yang regional kecil, tapi umat Islam itu kelasnya memang dia global. Anda nggak boleh dibandingkan yang kecil-kecil. Kita itu terus harus bersaingnya secara global. Itu Islam itu begitu mengajarkannya. Dan kenapa di yang paling baik di antara yang terbaik gitu ya? Nggak boleh ada apa namanya, kalau kita bilang istilahnya ada keminderan begitu oleh umat Islam di antara yang lain-lainnya. Minder dalam arti bukan berarti dia jumawa, bukan berarti dia sombong. Itulah menunjukkan kita itu orang yang optimismenya tinggi. Nah, setelah tadi batasan paling bawah itu, zolimun li nafsi, orang yang menzolimin dirinya sendiri. Jadi kan ada batasnya, ada garisnya. Tadi kita bilang yang paling dekat dengan batas paling bawah itu tuh zolimun li nafsi itu. Naik sedikit dari batas zolimun li nafsi itu, tingkatan yang kedua itu muqtasid. Itu pertengahan. Jadi kalau orang bilang begini, sholat zuhur itu kan jam 12 atau 15 ya. Lalu karena sholat zuhur jam 12.15, ya dia sholat tepat waktu. Dia puasa 30 hari. Nggak ada yang istimewa. Dia kerjakan perintah Allah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia nggak ganggu orang lain juga, tapi dia juga tidak membantu orang lain. Dan juga tidak ada ibadah lain yang dia kerjakan yang lebih dari itu. Nah, itu muqtasid. Jadi kalau boleh kita bilang begini, nggak ada yang perlu ditepuk tangani untuk orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Kenapa? Karena memang itu tugasnya. Tapi yang perlu diberi tepuk tangan itu kan orang yang diberi tugasnya, tupoksinya begini, tapi dia bisa selesaikan tupoksinya, lalu dia punya waktu atau kesempatan mengerjakan yang lain, yang membantu orang lain, itu baru perlu diberi tepuk tangan. Kalau dia mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya, itu biasa. Kita perlu apresiasi, tapi untuk tepuk tangan yang meriah itu tidak perlu. Itu muqtasid, ini di tengah dia. Nah, umat Islam bukan berarti dia digaransi karena dia Islam dia jadi umat yang terbaik. Itu bukan satu hal yang otomatis dia melekat. Tapi harus kita usahakan. Harus diusahakan dan memang harus dicapai. Makanya Tribuners, jangan ini ya. Kalau tadi saya bilang memang kita harus optimisme, tapi jangan kepedean. Akhirnya kita kerjakan apa-apa.
Ya orang yang tidak mengganggu orang lain kan punya ungkapan begini, selagi aku tidak mengganggu orang lain, apa masalahnya, kan begitu. Ya tidak ada masalah apa-apa. Tapi kita tidak punya kelebihan apapun dan tidak mendapat tepuk tangan apapun dari situ. Kan begitu. Nah, lalu batasan yang paling tinggi dari khairu umat itu, dari umat terbaik itu kan, kata Allah itu yang paling tinggi itu adalah sabiqun khairat. Ini kalimat yang harus membuat kita tertegun sebentar begitu. Lalu kita bertanya pada Allah, ya Allah, apakah semua orang mendapat kesempatan untuk berada di level sabiqun khairat? Jadi kalau dulu Nabi berkumpul dengan para sahabatnya bercerita begini. Abu Bakar tanya pada Allah, pada Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, aku punya tanah di Khaybar. Mau aku apakan tanah ini gitu. Lalu Rasulullah jawabkan pada Abu Bakar saat itu, ditahan tanahnya, tapi manfaatkan hasilnya. Lalu Utsman katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku juga punya sumur. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Rasulullah katakan, tahan sumurnya, tapi manfaatkan hasilnya begitu. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Apakah mereka punya kesempatan untuk bisa sampai ke tahap sabiqun khairat? Lalu apakah ini kita golongkan kepada orang-orang yang kalau Nurkholis Majid itu beliau katakan bahwa sabiqun khairat itu seperti lokomotif. Dia yang membawa gerbong kebaikan itu, tapi dia kepalanya. Sabiqun khairat itu orang yang memang menjadi pelopor. Dia yang membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Dia motor penggeraknya, itu sabiqun khairat. Dan orang-orang yang diberi Allah zuyyinat, perhiasan yang lebih, harta yang banyak, itu diberi kesempatan sebagai sabiqun khairat. Bukan berarti menutup kesempatan pada yang lain. Tapi Tribuners, kita, ini terutama yang anak-anak muda ini, golongan-golongan muda, generasi-generasi sekarang itu mungkin di milenial ya, jadi penggerak, atau generasi setelahnya Gen Z tuh, menjadi motor kebaikan di tengah masyarakat. Itu yang perlu kita laksanakan sekarang. Kalaulah memang kita tidak punya ide untuk digerakkan ke masyarakat, atau yang paling penting, ini yang paling masalah nih kepada masyarakat itu, tidak punya keberanian, khawatir dihujat, takut dianggap sebagai orang yang, kalau bahasa Medan mungkin sok paten gitu kan, kreak gitu. Tapi tidak begitu. Sabiqun khairat itu memang Allah ingin kita itu menjadi ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Memang Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu yang memang diinginkan. Tapi saat ini kan memang itu yang paling tidak berani kita lakukan. Kita khawatir untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu, ada orang-orang yang tidak suka dengan itu, lalu kita diganggu karena kita lebih pada orientasi, lebih baik kita hidup damai, tidak mengganggu orang lain kan. Itu kan yang ada sekarang sedang dalam pikiran anak-anak muda saat ini. Tapi kalau itu yang menjadi pikiran di dalam akal kita, di dalam kepala kita, berhentilah kita sampai tahap muqtasid. Bukan naik ke tahap sabiqun khairat. Makanya Tribuners, ini untuk diri sendiri dan kita semua memang. Diucapkan bukan hanya untuk mengingatkan saja, tapi sebagai bentuk evaluasi bagi kita, bahwa memang kita mau hidup bagaimana, batas ketakwaan kita itu apa. Kalau kita boleh ambil introspeksi diri kan begini dia, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kita itu ada yang beberapa diberi Allah kesempatan memiliki harta yang banyak,
Atau tidak usah harta yang banyak. Allah beri kita kesempatan untuk memiliki apa yang sudah kita inginkan sejak lama. Contoh, di dalam hati keinginan untuk beli mobil mewah itu kan ada gitu ya. Itu memang fitrah. Hubbus syahwat dia. Itu keinginan dalam hati itu. Lalu karena keinginan itu, alhamdulillah Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan, dapatlah mobil itu. Begitu dapat mobil itu, yang tadinya kita rajin ke masjid, dalam hati sebelum mobil itu datang, kita bilang sama Allah, ya Allah, kalau dapat nanti mobil nih, makin rajinlah aku ke masjid, kan begitu. Tapi ternyata begitu datang mobil itu, tidak jadi kita ke masjid. Kenapa? Karena gerimis. Khawatir kita mobil yang baru itu kotor. Masa mobil baru beli langsung kotor, kan begitu. Akhirnya tidak jadi kita ke masjid. Nah, itu yang pertama. Itu zuyina linnasi hubbus syahwat. Jangan sampai zuyinat itu, perhiasan itu menjadi salah satu hal yang menghambat kita mendekatkan diri pada Allah. Padahal harusnya karena harta itu, karena perhiasan itu, kita makin dekat pada Allah. Ibu-ibu tuh begitu. Baru beli baju dia kan, cantik baju dia, nampaklah bling-bling lah begitu. Tadinya telekungnya pun baru itu, masih bling-bling. Tadinya rajin dia ke masjid. Begitu beli dia baju baru, baju barunya itu jadi pakainya untuk sholat, telekungnya lah begitu, untuk sholat. Nggak jadi dia ke masjid. Kenapa? Karena ada bisikan di telinganya gitu. Nanti apa kata sebelahku ya? Baju baru ibu ya, telekung baru ibu. Dianggap nanti kita sombong. Padahal tidak. Yakin pada saya, tidak ada jamaah yang akan bilang sama kita itu, telekung baru ibu ya, cantik gitu. Tidak ada. Kalaupun ada yang bilang begitu, itu sahabat dekat. Tapi kalau orang-orang yang baru dikenal itu tidak mungkin bilang itu. Makanya Tribuners, itu yang muncul di kepala-kepala generasi saat ini gitu. Ayo, generasi yang sudah senior pun, sudah sepuh pun memang itu tetap muncul juga kan gitu. Tapi pilihan apa yang mau kita ambil? Mana takwa yang mau kita jalani? Tingkatan mana yang mau kita sampai ke situ? Nah, itu yang perlu jadi pertanyaan. Dan itu harus dijawab. Bukan menjadi sebuah angan-angan. Itu harus dijawab. Dan wajib dijawab. Sampai di mana umat Islam? Sampai di mana generasi kita? Sampai di mana pribadi kita? Itu harus dijawab. Wajib dijawab. Kalau tidak, kita akan kehilangan arah. Kita akan mudah untuk terpengaruh sana sini. Kita akan gampang untuk dihasut kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya tentukan, dan ini harus dijawab. Kita jawab sekarang. Umat Islam itu bukan, dia tidak digaransi untuk menjadi umat terbaik langsung tertempel begitu kita lahir menjadi orang Islam, dia umat terbaik, itu enggak. Dia harus tentukan itu jalannya. Dia harus betul belajar. Dan dia harus memang bertakwa pada Allah, menjaga itu. Kalau istilah lainnya kan dengan khusyuk dia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Itu kan bahasa lainnya, itu khusyuk dia. Jadi untuk mencapai tahapannya itu sabri. Sabar. Dalam bahasa Indonesia, sabar. Sabri. Kenapa sabar? Sabar bukan berarti dalam hal apapun ya perlu kesabaran begitu. Ada orang kecelakaan nampak kita di depan kita begitu ya, mohon maaf. Lalu dengan tergesa-gesa kita tolong, kita angkat dia, lalu tidak kita perhatikan. Yang tadinya dia masih selamat, ini kok dalam ilmu medis, tadi dia masih selamat, dia kecelakaan, tangannya patah. Lalu sembarangan kita angkat, yang tadinya masih bisa selamat ini tangan, karena sembarangan kita angkat dia untuk menyelamatkan, akhirnya nggak selamat gitu. Itu hati-hati. Hati-hati. Boleh kita bantu, diperhatikan dulu, ditengok dulu. Kira-kira apa dia yang salah ya? Atau kalau mau diamankan, amankan dulu sisi samping semua jalannya. Itu orang yang sabar tuh begitu, cerdas dia melihat keadaan. Sabar itu bukan berarti dia terus tenang, diam, dia tenang, dia berarti enggak begitu. Sabar itu dia digolongkan kepada orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia nggak tergesa-gesa, dia harus lihat dulu sekelilingnya. Apa ini yang akan dilakukan? Apa yang terbaik yang perlu kita buat untuk dia? Itu orang sabar. Lalu wassalah, sholat. Nggak ada kata lain. Ini
ini apa ya, nasihat yang paling umum sekali dilakukan. Bahkan ibu kita pun tiap hari mengingatkan itu. Saya pun kalau sudah sebesar ini pun kita, ibu itu masih terus mau WA itu, mau WhatsApp. Sudah sholat nak gitu. Sudah di mana? Di mana tadi sholat zuhur? Di mana tadi sholat asar? Sudah makan? Itu terus diingatkan. Dan kadang-kadang yang terus diingatkan itu, itulah yang sering kita sepelekan. Tribuners, memang bahasa ini bahasa yang sederhana, tapi kan memang itu relate sama kita. Semakin sering kita diingatkan sesuatu, semakin sepelelah kita dengan itu. Sobri wassalah. Setelah kita sabar, tunaikan sholat. Tidak mungkin itu tidak ditunaikan. Tidak ada orang yang kebaikannya itu hanya kepada lingkungan sosialnya saja. Lalu kepada Tuhannya dia nggak baik, itu tidak bisa. Dia jaga kepada orang-orang, kenal dia semua, oh, orang baik ini, dia suka menolong. Tapi begitu ditanya sama orang masjid, najir masjid, penjaga masjid, pernah dia datang ke masjid? Tidak pernah. Jadi hubungannya dengan Tuhannya tidak baik, tapi hubungannya kepada manusia ya oke. Itu yang bahaya, tidak boleh dengan itu. Makanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar, itu tidak boleh dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat saja, lalu melupakan fitrah kita sebagai ibad. Bagaimana kita mau sampai ke khaira ummat? Bagaimana kita mau jadi umat terbaik kalau itu masih kita skip? Gitu lah ya bahasanya ya, bahasa anak-anak muda itu masih kita skip. Makanya Tribuners, itu yang perlu diperhatikan pelan-pelan gitu. Jawab itu pertanyaan. Mau di mana? Oke? Sudah tadi sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Apa yang menjaga ini semua? Kekhusyukan. Apa yang dimaksud dengan kekhusyukan itu? Kekhusyukan itu dia dapat menerima apapun keadaan. Biasa dia ke masjid itu subuh. Hujan badai, dia ke masjid aja itu subuh. Menjaganya itu namanya kekhusyukan. Walaupun misalnya hujan badai, lalu ada orang yang hajatan, jalan tertutup, kereta tidak bisa lewat. Kalau bahasa Medannya kereta lah ya, kalau bahasa nasional motor begitu ya. Motor tidak bisa lewat, ya tetap aja datang ke masjid. Itu kekhusyukan. Tidak ada yang masalah dengan itu. Orang yang tadinya sholatnya dia dijaganya tepat waktu, lalu dia bisa jaga itu tepat waktu, itu kekhusyukan. Lalu ada pertanyaan begini, Ustadz, aku sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Lalu masuk waktu sholat, bagaimana itu? Apa aku harus tinggalkan dulu pekerjaan penting ini, lalu aku sholat? Tribuners, kalau boleh saya katakan terkadang itu semu gitu ya. Kenapa saya bilang semu? Orang yang menjaga ketakwaannya pada Allah, berusaha untuk meningkatkan derajatnya itu sampai ke sabikun khairat, itu Allah bantu untuk menyelesaikan semua persoalan dunianya. Wa may yurida sawabad dunya nu'tihi minha. Allah bantu persoalan dunianya kalau kita minta sama Allah. Yang kita khawatirkan saat ini karena kita tidak punya rasa percaya diri dekat pada Allah. Soal kita masih sering bersalahan. Doa kita pada Allah singkat. Bahkan kita kadang tak berdoa pada Allah. Kita dengarkan khutbah Jumat saja kita masih suka main handphone. Kita masih suka tidur. Lalu bagaimana Allah memberi kita percaya diri untuk itu? Makanya pertanyaan itu akan muncul. Mana yang mau kita pilih duluan? Apakah pekerjaan yang penting ini atau sholat? Pertanyaan itu akan muncul karena apa? Karena keadaannya tidak Allah ubah. Tapi kalau kita percaya diri, rasa syukur kita tinggi pada Allah. Apa yang tidak mungkin Allah ubah keadaan. Sama mungkin dengan, mohon maaf gitu, saudara-saudara kita yang ini anak ini apa saja, ini perumpamaan saja. Saudara-saudara kita yang mungkin pekerjaannya petugas parkir begitu. Qadarullah hari itu dia dapat musibah, hanya uang goceng lah yang dia bawa pulang gitu kan. Goceng dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, karena di jalan dia sudah dapat goceng, bersyukur dia pada Allah. Ya Allah, mungkin goceng ini adalah rezeki hari ini kan begitu.
mudah-mudahan dari 5.000 yang saya dapat ini bisa cukup lah untuk keluarga. Tapi kalau ditanya misalnya saat ini sama orang, apakah 5.000 cukup dibawa pulang ke rumah? Ya cukup membuat istri ngamuk kan gitu kan. Cukup membuat istri ngamuk-ngamuk. Tapi dengan syukurnya tadi, goceng tadi tuh, dia bawa ke rumah, dia tunjukkan sama istrinya, "Dek, cuma 5.000 lah yang abang dapat hari ini. Abang dapat musibah tadi. Qadarullah, kecopetan misalnya begitulah ya. Tinggallah 5.000 di kantongnya, terselip ini. Cemana lah, Dek? Tapi alhamdulillah lah masih bisa kita pulang. Abang pulang selamat, abang," kata dia. "Adapun rezeki inilah yang bisa kita manfaatkan." Kata istrinya pula, "Nggak apa-apa bang, begini pun cukup lah." Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah membuat 5.000 itu cukup untuk mereka? Allah buat keadaannya berubah. Sore dia pulang tuh, dibuat Allah mendung, dingin, gerimis, hujan, wah mantap betul. Jadi cuaca itu pun dingin, medan yang tadinya terik panas pun dingin betul. Karena dingin itu ditanya lah sama istrinya, "Dek, apa lo yang sedap kalau kita dingin-dingin gini makan?" Makan mie instan rebus pakai telur, itulah yang sedap. Akhirnya ditanya, "Goceng itu cukup enggak untuk beli mie instan rebus sama telur?" 2 biji lah telur itu dapat. "Cukup," kata. Alhamdulillah, begitulah cara Allah membuat keadaan itu, syukur kita itu menjadi satu hal yang cukup kepada kita. Nah, kalau kita yakin pada Allah, keadaan tadi, pertanyaan tadi tidak muncul. Tapi kalau kita tidak yakin pada Allah, itu akan terus muncul itu. Keadaan pun akan terus. Setan tuh bilang, kerjakan dulu ini, kalau selesai nih kau kerjakan bonus samamu. Itu terus bisikan tuh muncul. Tapi Tribuners yang dirahmati Allah dimanapun berada, siapapun kita, ini hanya mengingatkan untuk kita semua saja. Kembali lagi saya katakan bahwa kita ini orang yang pelupa. Hati-hati, kita ini pelupa. Kita dekat pada Allah kalau tak ada duit. Tapi kalau lagi banyak duit, lupa kita sama Allah. Banyak kita doa sama Allah kalau kita lagi banyak duit. Tenang hidup kita. Tapi kalau tak ada duit, Allah lah tempat kita mengadu. Segala doa, segala ucapan semua sama Allah. Hati-hati dengan begitu. Jangan sampai Allah katakan kita ini orang-orang yang tak tahu diri. Udah dibantu banyak rezekinya, lupa dia. Tapi pas nggak ada duitnya, datang dia kemari. Itu nggak enak gitu ya. Makanya Allah katakan, "Wa may yanqalib 'ala aqibaihi falyadhurrallaha syai'ah." Kita sudah diperdengarkan, kita sudah diberitahu, kita sudah diperlihatkan. Mudah-mudahan ini menjangkau banyak orang gitu, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Tapi dengan yang diingatkan Allah pada kita itu dari Al-Quran, lalu kita tak mau ikut dan tak mau dengar dengan itu semua. Bukan Allah yang rugi itu, tapi kita semua. Mudah-mudahan ini jadi nasihat untuk kita semua, saya pribadi dan kita semua. Dan mudah-mudahan terus berkembang program ini menjadi satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat dimanapun berada. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.